Pembuka. Apa jadinya seorang yang mencintaimu? Jariah. Katakan kepadanya, janganlah pernah merasa takut. Syah. Sungguh betapa sulit menguak isi hati. Seperti menimba air di sumur yang dalam, harus penuh kesabaran dan rela dengan seberapa yang didapat. Padahal, tidak ada satu sumur pun dapat ditimba air kata-katanya yang pantas untuk sang kekasih. Sumur begitu pemalu, begitu menutup diri. Ia lebih suka merahasiakan dirinya daripada memperlihatkan. Memang seperti itulah adatnya. Sementara itu, air tak mungkin sama saat berada dalam wujud awan dengan saat berada di dalam lubuk hati sumur. Setiap air akan berasa seperti tanah tempat sumur menyimpannya. Sama persis keadaannya dengan hatimu. Tak mungkin hatimu mampu menuturkan sang kekasih dengan semestinya. Dan hal ini sudah sejak awal engkau ketahui. Tentu saja, engkau tidak tahu bagaimana akan bertutur kata tentang wanita cantik itu, tentang sang kekasih, tentang seseorang yang bernama Maryam. Dan dia adalah Maryam milikmu, bukan Maryam yang turun dari langit. Namun, engkau dapat menerka-nerka sosok Maryam dengan mengusapkan tanganmu pada hamparan jalan yang sepanjang abad dilewati penuh dengan linangan air mata, dengan meraba pada hamparan bebatuan besar dan kecil yang menutupinya, dengan menyapu debu-debu jalanan yang meninggalkan jejak tentang dirinya. Kemudian, engkau melewati jalan yang penuh membawa kenangan itu dengan ribuan kali pertobatan. Oh, tidak mungkin engkau akan melewatinya. Tidak mungkin engkau dapat melewatinya. Tidak mungkin kekuatanmu cukup untuk melakukannya. Cakrawala pengetahuan tentang hakikat sang kekasih hanyalah yang berharga bagimu, meski tidak mungkin tergapai sebagaimana tingginya langit, meski begitu membuai bagaikan di mabuk cinta yang tidak diketahui. Tidak pernah pula terukur ambang batasnya. Jika semua tentang dirinya menjadikan rasa ingin tahu yang begitu mengguncang, seluruh yang bercerita tentang dirinya telah membuat jari jemari tanganmu gemetar. Jangankan sebuah hakikat, cerita penuh kebohongan dan gosip yang paling tidak mungkin sekalipun telah memberimu kekuatan untuk selalu mengejarnya. Dan aku pun berlari. Aku kumpulkan. Aku perhatikan. Dan aku menjadi urung kemudian. Sampai aku bangkit untuk mengumpulkan kembali. Aku kumpulkan. Dan aku kumpulkan. Aku siapkan. Namun kemudian, terlihat bahwa setiap figura yang membingkai kenangan tentang dirinya terasa seperti sebuah ketidakadilan, aib, dan rasa tidak tahu diri. Aku pun terdiam. Hingga aku kembali tersentak dengan perasaan tidak sabar. Tidak sabar untuk segera menggoreskan tinta tentang sesosok wanita cantik itu. Hingga rembuk diriku tercerai berai. Kerdil diriku. Kerdil hingga mendekati lenyap akibat luapan cinta. Inilah yang untuk sekali lagi aku ketahui. Sampai ia pun mengajariku bertata krama seperti seorang malang yang ditempa untuk pengabdian. Mereka adalah orang-orang sebelum kami, yang bertanya kepada Syah, apa jadinya seorang yang mencintaimu? Mereka itu para pembantu dan budak Maryam yang menuliskan namanya pada bebatuan pegunungan demi mendapati sesosok dirinya pada setiap apa saja yang dilihatnya. Sementara itu, sebagian yang lain melukiskan sosok dirinya agar tidak pernah lupa dan meninggalkannya. Yang lain lagi mencoba melupakan guncangan cintanya dengan menuliskannya ke dalam bait-bait puisi, seperti seorang yang minum sampai mabuk tanpa bisa berbuat apa-apa. Setiap disebut nama Maryam, semua orang yang mencintainya, kita menyebutnya para penggilanya, tetap meniti jalan sekehendak mereka sendiri. Sementara itu, diriku adalah orang baru. Karena itu, aku lewati jalan mereka semua satu persatu tanpa pernah mengenal jemu. Aku kunjungi setiap mimbar kajian
Sample complete. Ready to continue?